Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum itu kita akan membahas PR yang sudah Ibu berikan kemarin. Kita mau bahas dari nomor 1, mengapa sebuah negara memerlukan dasar negara? Karena setiap negara memerlukan pedoman hidup bangsa. Jadi setiap negara itu pasti memiliki dasar ketika dibangun dan ketika dibuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Jadi kenapa? Karena sebuah bangsa memerlukan pedoman hidup. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah alasan dibentuk BPUPKI? Alasan dibentuknya BPUPKI dari sudut pandang bahasa Indonesia yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kalau dari Jepang yaitu untuk menarik simpati bangsa Indonesia karena Jepang sudah mulai merasa kalah dari sekutu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah tugas BPUPKI? Sesuai dengan kepanjangan dari BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tentunya tugas dari BPUPKI ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, apakah yang dibahas di sidang pertama BPUPKI? Coba anak-anak buka di buku, ada jawabannya. Yang dibahas di sidang pertama BPUPKI yaitu tentang dasar negara Indonesia yang akan kita bahas di materi ini. Kemudian pertanyaan yang kelima, siapakah yang mengusulkan dasar negara? Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi itu jawabannya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan, nilainya sudah keluar ya. Oke, kita masuk ke pembahasan, anak-anak sudah siap? BPUPKI disetujui untuk dibentuk pada 1 Maret 1945. Tetapi baru benar-benar diresmikan pada 29 April 1945 oleh Kaisar Hirohito dari Jepang. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia berjumlah 62, yang berjumlah 7 itu adalah anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan memiliki 2 wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichibangse Yoshio dari Jepang. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu sidang tidak resmi sebanyak 1 kali dan 2 kali sidang resmi. Sidang BPUPKI ini yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chosangin. Nah, ini gambarnya, ini contoh Gedung Chosangin yang sekarang bernama Gedung Pancasila. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI membahas mengenai dasar negara. Pada hari pertama sidang yang pertama, Mohyamin mengusulkan ada 5 gagasan, lisan dan gagasan yang tertulis. Gagasan lisan itu diantaranya yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Itu gagasan lisan dari Mohyamin mengenai dasar negara, sedangkan gagasan tertulisnya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia,
Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan tertulisnya mirip dengan Pancasila yang ada sekarang ya. Kemudian tokoh yang kedua itu mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Tokoh itu adalah Dr. Supomo, di mana di dalam usulannya dasar negara itu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya, usulan terakhir dalam sidang yang pertama itu dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian usulan ini diberi nama Pancasila yang berarti 5 panca dan dasar yaitu sila. Itu adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Jadi itu tadi adalah usulan-usulan dasar negara dari 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi dalam sidang pertama, di BPUPKI terjadi pembahasan rumusan mengenai dasar negara yang menampung usulan-usulan mengenai dasar negara. Nah, kemudian BPUPKI ini membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang tidak hanya membahas mengenai dasar negara, tetapi juga mengumpulkan dan memeriksa asal-usul terkait Indonesia Merdeka, yang meliputi Indonesia Merdeka selekas-lekasnya agar Indonesia segera dimerdekakan, yang kedua dasar negara, yang ketiga bentuk negara, kemudian undang-undang, pembukaan undang-undang, dan lain-lain. Intinya panitia kecil ini dibentuk untuk kembali mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia selain dasar negara. Dari panitia kecil ini, kemudian BPUPKI membentuk panitia lagi, yaitu panitia 9, yang beranggotakan 9 orang, di mana panitia 9 ini khusus membahas mengenai dasar negara saja. Jadi, di luar hal-hal yang tidak berkaitan dengan dasar negara, itu diurus oleh panitia kecil. Panitia 9 hanya berfokus pada hal-hal mengenai dasar negara dan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945 menyepakati suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan panitia 9 ini kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta, atau Insinyur Soekarno juga memberi nama Mukadimah. Tetapi berdasarkan usulan dari Muhammad Yamin, hasil rapat ini dinamakan Piagam Jakarta. Tetapi oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Gentleman's Agreement, di mana naskah Mukadimah Piagam Jakarta ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita bandingkan dengan Pancasila, ini sangat-sangat mirip, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu di sila yang pertama, di mana dalam Piagam Jakarta ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi pada waktu itu ada tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang mengusulkan
untuk sila pertama ini diganti, mengingat bangsa Indonesia tidak terdiri dari masyarakat Muslim saja. Kemudian, berdasarkan kesepakatan bersama, sila pertama ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan menjadi Pancasila yang kita kenal seperti saat ini. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini yang membahas mengenai BPUPKI. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Semakin tingkatkan imun dan juga iman dengan taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa.